A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Syurutul wudu'i 15. الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وألا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور وإزالة النجاسة العينية وجري الماء على جميع العضو وتحقق المقتضي إن بان الحال ودوام النية حكما وعدم تعليقها ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar pembahasan mengenai bentuk dari thaharah yang pertama, yaitu wudhu. Sebelumnya kita sudah membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun dan fardu-fardu wudu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat-syarat wudu. Pada hakikatnya ketika kita membahas syarat wudu ini seharusnya kita dahulukan dibandingkan kita membahas mengenai fardu-fardu wudu ya. Karena bagaimanapun syarat-syarat wudu ini adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan wudu ya. Jadi artinya sebelum kita melaksanakan rukun atau fardu wudu ya kita harus memenuhi syarat-syaratnya wudu terlebih dahulu. Makanya pada hakikatnya ya atau sebaiknya kita membahas mengenai syarat wudu ini lebih dahulu dibandingkan dengan membahas mengenai fardu atau rukun wudu seperti itu. Namun tidak ada permasalahan karena kita juga akan membahas semuanya secara mendalam dan mendetail. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam hal ini. Di sini kita akan mencoba untuk menggali syarat-syarat wudu yang disampaikan oleh Habib Syatibi dalam Al-Yaqut An-Nafis ya, di mana beliau menyampaikan bahwasanya syarat wudu itu ada 15 ya, syurutul wudu'i 15, ada 15 hal yang harus terpenuhi bagi seseorang yang ingin melaksanakan wudu itu ya. Apa saja syarat-syarat wudu itu kita akan coba untuk bahas satu per satu seperti itu. Yang pertama apa? Al-Islamu ya. Syarat seseorang itu harus yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan wudu adalah dia dalam kondisi atau dalam keadaan beragama Islam, seorang muslim. Ya, kenapa? Karena sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya di antara syarat sahnya niat itu ya. Jadi kapan niat itu dianggap sah? Ketika dia dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Artinya kalau orang non muslim yang berniat maka niatnya tidak sah. Nah, kalau niatnya tidak sah, ya secara otomatis secara wudunya tidak sah semua, meskipun dia melakukan hal-hal yang sebagaimana perbuatan wudu seperti itu. Tapi kalau niatnya tidak sah, ya semuanya tidak dianggap sebagai wudu. Makanya syarat yang pertama adalah orang yang dalam keadaan beragama Islam ya, atau seorang muslim seperti itu. Artinya orang yang kafir asli ya, kafir dan dia belum beragama Islam, artinya dia belum mengucapkan syahadat ya, atau belum melakukan hal-hal yang membuat dia bisa masuk ke dalam Islam, dia tidak sah wudunya saat itu. Ya begitupun ketika orang yang murtad seperti itu. Artinya orang yang keluar dari Islam berarti kan dia tidak Islam lagi ya bil fi'li ya. Secara secara terlihatnya seperti itu ya. Meskipun sebelumnya dia beragama Islam seperti itu. Nah, artinya orang yang ingin melaksanakan wudu berarti dia harus beragama Islam terlebih dahulu seperti itu. Nah, apakah nanti masalah wudunya batal dengan dia murtad seperti itu nanti tidak dalam pembahasan ini. Artinya yang kita maksudkan dari pembahasan ini adalah sebelum dia melakukan wudu itu ya dia beragama Islam menjadi seorang muslim lalu dia berwudu sah wudunya seperti itu
Ya. Yang kedua adalah at-tamyiz, ya. Syarat yang kedua adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Kemarin kita juga sempat singgung ya, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai kapan seseorang itu dianggap tamyiz, tapi kita memakai pendapat yang mengatakan bahwasanya seseorang dianggap mumayyiz ya, atau dia dalam keadaan tamyiz ketika dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan sudah bisa buang air sendiri, seperti itu. Nah, ketika orang sudah dalam keadaan tamyiz ini, barulah dia dianggap sah apa namanya wudunya, seperti itu ya. Eee, Kenapa harus tamyiz ya, sama halnya kenapa harus Islam ya, karena kemarin juga sempat kita singgung di antara syaratnya niat itu selain Islam adalah tamyiz ini gitu. Artinya kalau dia tidak tamyiz, dia tidak sah niatnya. Kalau niatnya nggak sah, apalagi wudunya yang seperti itu ya. Jadi selain Islam dia harus mumayyiz ya, selain muslim dia harus mumayyiz gitu. Syarat berikutnya adalah an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas, ya. Orang tersebut harus terbebas dari haid dan nifas. Ya ini mungkin, bagi perempuan ya, bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid, ya artinya dia masih dalam keadaan haid, ya, dia tidak boleh melaksanakan wudu, ya. Dia tidak boleh, bahkan nanti kalau dalam pembahasan mandi, dia juga tidak boleh mandi wajib seperti itu. Ya nanti kecuali nanti ada beberapa hal pengecualian nanti kita akan bahas di babnya tersendiri, seperti itu, ya. Begitupun orang yang dalam keadaan nifas, ya setelah melahirkan masih mengeluarkan darah, dalam keadaan nifas intinya, dia tidak boleh melakukan wudu gitu, ya. Dan ketika dia wudu pun tidak sah wudunya, kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, syaratnya orang atau perempuan yang ingin wudu, ya dia harus suci, artinya dia tidak, suci dari hadas besar, artinya dia tidak dalam keadaan haid dan nifas lagi, seperti itu, ya. Kalau dia masih dalam keadaan haid dan nifas, maka dia tidak dianggap memenuhi syarat wudu, seperti itu. Berikutnya, yang menjadi syarat, eee, wudu adalah, orang yang berwudu itu harus terbebas dari atau bersih dari, sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke kulit, seperti itu. Ya mungkin, kalau kita menggunakan apa misalkan, cat atau tertempel cat ya, yang sangat tebal mungkin sehingga, ketika kita kenakan air, yang terkena air bukan kulitnya, tetapi catnya itu ya, atau alat-alat lain ya, atau cairan-cairan lain yang mungkin mengeras di kulit kita ya, atau apapun lah yang mencegah sehingga air itu tidak sampai ke kulit ya. Ini menunjukkan bahwasanya, yang menjadi wudu itu adalah ketika air sampai ke kulitnya. Jadi bagian-bagian kemarin kita sebutkan itu yang terkena harus kulitnya. Ya kalau ada yang mencegah sampainya air ke kulit, maka itu tidak dianggap sah wudunya, seperti itu. Makanya sangat diperhatikan sekali, hati-hati sekali kalau seandainya ada, sesuatu yang ada di kulit kita sehingga air itu tidak sampai ke kulit. Nah, makanya itu, nanti tidak akan menjadi sah wudunya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang menjadi syarat wudu adalah, tidak ada, apa namanya, yang menyebabkan air berubah ketika terkena kulit. Nah, ini biasanya, kasusnya adalah ketika orang mandi wajib ya, atau mungkin berwudu ya, dan dia menggunakan sabun ya, atau, apa yang, ada di tubuhnya. Nah, kalau misalkan dia menggunakan sabun, lalu dia berwudu sementara tangannya dalam keadaan masih ada sabunnya itu, nah, apakah air yang sampai ke kulitnya itu adalah air yang suci lagi mensucikan ya, atau air yang, apa namanya, yang sebagaimana kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kan tidak lagi ya. Airnya sudah berubah karena bercampur dengan zat lain kan, seperti itu ya. Airnya sudah bukan lagi air yang mensucikan, artinya airnya berubah. Nah, kalau air berubah yang terkena kulitnya, maka dia tidak dianggap sah. Makanya jangan sampai ada yang menyebabkan air berubah, artinya kalau kena air, tersebut, airnya akan berubah. Nah, secara otomatis dia tidak lagi berwudu dengan air yang suci lagi mensucikan, tetapi air yang sudah berubah tadi, seperti itu. Makanya kalau seandainya kita berwudu dengan, tangan kita masih bersabun, bersihkan sabunnya dulu, ya begitupun nanti ketika dalam pembahasan mandi terutama, ya kita sering menggunakan sabun lalu mandi, itu kan berbahaya sekali nanti kalau tidak hati-hati ya. Jadi bersihkan dulu sabunnya baru kita, menggunakan air suci lagi mensucikan itu untuk mandi atau berwudu, seperti itu. Syarat selanjutnya adalah, kita harus, mengetahui ya, yang kita lakukan itu wudu wajib atau wudu sunnah. Jadi tidak asal, apa namanya, wudu, tapi kita harus tahu status wudu yang kita lakukan itu wudu sunnah atau wudu wajib ya. Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya kan jenis-jenis wudu itu ada 2, ada wudu yang wajib dan ada wudu yang sunnah, ya. Jadi kita ini mau wudu yang wajib atau wudu yang sunnah ini harus jelas, yang kita lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, eee
jangan sampai ya alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Jangan sampai kita meyakini ya, bagian-bagian yang wajib dibahas itu sebagai sunnah-sunnah wudu. Nanti kan ada bagian yang furudul wudu, ya, ada yang fardu-fardu wudu, ada sunnah-sunnah wudu gitu ya. Misalkan apa, kalau kita, eee, berkumur-kumur, ya itu kan sunnah wudu nanti masuknya, seperti itu. Nah, tapi kalau membasuh tangan sampai ke siku itu kan fardu wudu. Nah, kita harus tahu, membasuh tangan ini bagiannya fardu namanya. Kalau, sunnah ya apa namanya, kalau berkumur-kumur itu sunnah, jangan sampai terbalik-balik, jangan dianggap, oh, basuh tangan itu sunnah, seperti itu. Nah, itu kan, nanti tidak menyebabkan seseorang itu sah wudunya. Artinya dia harus tahu, mana yang bagian yang wajib, ya ini yang wajib ini, ya, mana yang sunnah-sunnah ini yang sunnah-sunnah. Nah, ketika dia melakukan, "Oh, saya melakukan yang wajib ini, saya melakukan yang sunnah ini." Artinya tidak bercampur antara yang dia anggap wajib ternyata sunnah, yang dianggap, sunnah ternyata dia wajib, seperti itu. Nanti kan akan berbahaya pada status wudunya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang menjadi syarat, wudu adalah al-ma'ut tahur, ya, airnya dalam keadaan suci lagi, mensucikan sebagaimana telah kita singgung pada, pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ada beberapa kriteria ketika air itu dianggap suci dan mensucikan yang sudah kita bahas panjang lebar. Nah, silakan review kembali, dicek kembali ya apa saja, kriteria atau kapan air itu dianggap sebagai air yang suci lagi mensucikan, seperti itu. Syarat selanjutnya adalah, kita harus menghilangkan najis ainiyah terlebih dahulu. Artinya kalau seandainya di tubuh kita ini ada najis yang terlihat ya, ada najis, ada kotoran kah, atau ada cairan-cairan yang najis kah, seperti itu, maka kita harus hilangkan itu terlebih dahulu baru kita, melaksanakan wudu. Ya sebagaimana tadi kalau seandainya ada sabun atau sesuatu yang merubah, air itu, lalu ketika kita menggunakan air itu sebagai niatnya wudu, maka kan nanti yang terkena kulit adalah air yang sudah berubah. Nah, begitupun ketika kalau kita berwudu sementara di tubuh kita masih ada najis, tentu ketika air tersebut terkena najis dan mengenai kulit setelah itu, berarti yang sampai ke kulit adalah air yang berubah menjadi statusnya menjadi najis, tidak lagi air suci lagi mensucikan. Makanya hilangkan dulu bagian, tubuh kita dari, apa namanya, najis-najis yang terlihat, seperti itu. Ya, selanjutnya, jaryul ma'i ala jami'il udwi, yang mengalirkan air pada, bagian-bagian yang dibasuh. Jadi ketika kita membasuh muka, ya, membasuh tangan, dan membasuh kaki, kita harus mengalirkan, air tersebut ya, tidak hanya sebatas menempelkan tangan kita, ya berbeda kan kemarin kita membahas mengenai, membasuh kepala atau rambut itu ya, ketika tangan kita basah lalu kita tempelkan ke kepala itu sama, itu artinya, sudah cukup ya, tanpa harus, kita basahkan terlalu basah kepala kita atau rambut kita. Berbeda dengan muka, tangan, dan kaki ya, kita harus alirkan air, tidak cukup dengan menempelkan, tangan yang basah saja, seperti itu ya. Syarat selanjutnya adalah kita harus, meyakini atau mengetahui ya, yang menyebabkan kita berwudu itu apa. Sehingga ketika kita berniat itu kita, mantap niatnya. Misalkan, wudu kita ini karena apa? Ya karena saya berhadas dan saya ingin melaksanakan sholat, ya makanya saya berwudu. Nah, ketika itu kan kita mantap. Nah, jadi niatnya ya nawaitu apa namanya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil, asghari lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, seperti itu kan. Nah, kalau misalkan dia niat, apa namanya, tajdid wudu, ya berarti kan nanti mantap, oh ini bukan wudu yang wajib, ini cuma wudu sunnah, memperbarui wudu. Berarti niatnya kan nanti mantap, seperti itu. Artinya ketika dia dalam kondisi, ingin berwudu, dia harus yakin ini wudu yang saya lakukan ini nantinya, eee, karena apa, seperti itu. Jadi dia mengetahui, yang menyebabkan dan, status wudunya seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya, dia harus yang syarat berikutnya adalah dia harus, meneruskan niatnya ya sampai ke akhir wudunya. Artinya jangan sampai terputus niatnya di tengah-tengah. Maksudnya seperti apa? Misalkan ketika orang berniat membasuh muka, lalu ke tangan, lalu ketika dia selesai membasuh tangan, dia, melakukan apapun lah yang bisa menyebabkan niatnya tidak sah lagi. Artinya mungkin dia setelah basuh tangan dia murtad, anggaplah seperti itu. Nah, nanti kan niatnya terputus ketika itu. Nah, itu kan tidak lagi dianggap sebagai, apa namanya, wudu, seperti itu. Ataupun, ketika dia membasuh tangan, setelah itu dia memutuskan niat, saya tidak lagi niat berwudu atau sudah wudunya sampai di sini saja. Nah, itu kan ketika itu putus wudunya, nah dia tidak bisa lanjut membasuh kepala, tapi harus ulang niat lagi dari awal, wudu lagi dari awal, seperti itu. Artinya dia harus mendawamkan, harus, terus, dalam keadaan niat itu. Artinya dia tidak memutuskan niatnya sampai wudunya selesai, seperti itu. Nah, syarat berikutnya adalah, tidak mengaitkan niat dengan sesuatu, ya. Misalkan ketika orang mengatakan,
nawaitul wudu'a insyaallah, saya niat berwudu insyaallah. Nah, itu kan tidak diperkenankan seperti itu. Dia harus niat secara jazm ya, karena kan niat itu harus jazm nanti. Ya syarat jazm itu artinya yakin atau pasti dengan niatnya, tidak ragu-ragu, tidak kait-kaitkan dengan yang lain. Saya niat wudu jika ini atau karena itu ya, tidak boleh yang seperti itu. Dia harus jazm, harus yakin dengan niat yang dilakukannya seperti itu. Dan syarat berikutnya, dua syarat yang terakhir ini dikhususkan untuk orang yang dalam keadaan daimul hadas ya. Apa itu daimul hadas? Ya, daimul hadas itu adalah orang yang selalu berhadas ya. Ada orang itu misalkan dia selalu dalam keadaan eee, berhadas ya, tidak pernah terputus hadasnya gitu. Artinya contohnya seperti orang yang dalam keadaan sulus ya. Sulus itu seperti dia terus-terusan buang air kecil. Jadi ada terus tetesan air yang keluar, tidak pernah berhenti. Nah, itu kan orang yang selalu berhadas. Nah, orang yang selalu berhadas ini punya syarat tambahan. Ada 2 syarat tambahan untuk orang yang selalu berhadas ini, ya supaya sah wudunya. Apa itu? Yang pertama dukhulul waqti, ya. Dia baru boleh wudu kalau dia sudah masuk waktu. Nah, ini kan tidak disyaratkan bagi yang lain ya. Bagi secara umum tidak disyaratkan ya. Kalau seandainya kita dalam kondisi biasa-biasa saja tidak daimul hadas, artinya kita dalam keadaan sehat seperti itu, ya kita mau wudu sebelum azan, ya sebelum waktu sholat, lalu kita sholatnya setelah waktu itu tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang daimul hadas, bagi orang yang dalam keadaan apa namanya selalu berhadas, maka dia harus tunggu masuk waktu sholat dulu. Artinya tunggu azan, ya masuk waktu, lalu setelah itu baru dia boleh berwudu untuk melaksanakan sholatnya. Nah, kalau dia berwudu sebelum sholatnya, maka dia tidak sah wudunya seperti itu. Dan syarat yang berikutnya adalah al-muwalah berturut-turut seperti itu. Jadi itu hanya diperuntukkan untuk orang yang daimul hadas yang 2 terakhir ini ya, masuk waktu dan berturut-turutnya. Sementara bagi yang lain tidak disyaratkan seperti itu. Nah, ini 15 yang merupakan syarat-syarat wudu. Artinya ketika terpenuhi 15 syarat wudu ini baru orang bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu ke rukun-rukun wudu atau fardu-fardu wudu. Jika salah satu dari syarat yang 15 atau 13 secara umum ya untuk semua orang plus 2 terakhir untuk orang khusus ya, orang daimul hadas tidak terpenuhi maka dia tidak dianggap sah wudunya seperti itu. Jadi wudunya ya sia-sia seperti itu ya. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.